Sementara perang antara Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di dunia. Beberapa negara telah memanfaatkan fragmentasi komunitas internasional untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Di mana, Cina melakukan latihan militer besar-besaran di Laut Cina Selatan. Korea Utara diduga melanjutkan kegiatan pengembangan senjata nuklir. Jepang baru saja menegaskan kedaulatannya atas Kepulauan Kuril yang saat ini dikuasai oleh Rusia. Dan hari ini kita akan belajar tentang acara ini. Siapa sebenarnya Kepulauan Kuril itu? Mengapa Jepang membuat pernyataan saat ini? Pertama, kita akan mengkaji asal mula perselisihan antara Rusia dan Jepang. Pada zaman dahulu, Kepulauan Kuril dihuni oleh orang-orang Ainu. Kehidupan mereka cukup damai dengan berburu dan meramu. Hingga abad ke-17, di bawah Ratu Catherine II, penjelajah Rusia mengikuti negara matahari terbit untuk menaklukkan daratan yang luas, terbentang dari semenanjung Kamchatka hingga Kepulauan Kuril. Mereka memaksa Ainu untuk belajar bahasa dan memperoleh kewarganegaraan Rusia. Sejak 1795, Catherine II telah mengubah Kuril menjadi kepulauan yang menahan tahanan dan memungkinkan orang untuk bermigrasi dan tinggal. Pada saat yang sama, Jepang juga melakukan eksplorasi ke utara yang mengarah pada perselisihan antara kedua kerajaan. Namun, karena Rusia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tidak nyaman untuk bertarung, karena pulau-pulau ini tidak memainkan peran penting. Pada tahun 1855, Rusia mulai mencari peluang perdagangan dengan Kekaisaran Jepang yang kaya. Untuk meluncurkan, mereka menyerahkan 4 pulau di selatan Kuril sebagai hadiah di bawah Perjanjian Shimoda. Pada tahun 1875, mereka terus menandatangani Perjanjian Saint Petersburg, yang menurutnya, Jepang menyerahkan Pulau Sakhalin ke Rusia. Sebagai imbalannya mereka diberi kendali atas seluruh Kepulauan Kuril. Memasuki tahun 1904, Kekaisaran Rusia dan Jepang sama-sama berada di puncak dan ambisius. Mereka ingin memperluas wilayah mereka ke Manchuria dan semenanjung Korea. Karena kedua negara mendeklarasikan, "It's my PH of Chake," mereka terlibat perkelahian. Akibatnya, Rusia dikalahkan dan armada Pasifik tidak mampu lagi berperang. Pada tahun 1905, Perjanjian Portsmouth, untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Jepang ditandatangani. Di mana, Rusia harus menyerahkan bagian selatan Pulau Sakhalin ke Jepang. Dari akhir abad ke-19 hingga sebelum Perang Dunia II pecah, Kekaisaran Jepang seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Mereka berturut-turut menaklukkan Pulau Taiwan, semenanjung Korea dan wilayah Manchuria. Jika keserakahan mereka telah mencapai titik terendah, Jepang hari ini bisa jauh lebih kuat. Namun, menyebutnya sebuah kerajaan, setiap orang memiliki ambisi. Jepang memasuki Perang Dunia II dan kehilangan semua yang telah direbutnya. Kekaisaran Rusia yang diwarisi oleh Uni Soviet merebut kembali seluruh Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan. Meski menguasai kedua kepulauan tersebut, ada satu kondisi yang belum terselesaikan. Sebelum Uni Soviet memasuki perang di teater Pasifik, mereka membuat kondisi dengan sekutu mereka. Termasuk Inggris dan Amerika Serikat bahwa, setelah menang, mereka harus memaksa Jepang untuk mengembalikan Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan kepada kami. Oke. Setuju. Pada tahun 1951, pada penandatanganan Perjanjian Damai dengan Jepang, dengan partisipasi 51 negara. Ketika Uni Soviet meminta agar teks tersebut memuat klausa tambahan, pengakuan kedaulatan mereka atas Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan, itu tidak diterima. Alasannya sangat lucu karena Jepang tidak setuju, negara yang kalah berhak berbicara. Setelah itu, delegasi Soviet pergi dan tidak menandatangani perjanjian. Karena itu, secara teori, masih ada perang antara Rusia dan Jepang, karena kedua belah pihak belum menandatangani perjanjian damai. Jadi, setelah berkali-kali menandatangani perjanjian antara Rusia dan Jepang, saat ini, Sakhalin dan seluruh Kepulauan Kuril nyatanya masih dikuasai Rusia. Setelah banyak tuntutan lisan yang gagal, Jepang melepaskan klaimnya atas Sakhalin. Dan hanya bagian selatan Kepulauan Kuril yang tersisa. Kuril Selatan merupakan tempat dengan sumber daya perikanan yang melimpah, karena terletak di tengah persimpangan dua arus laut panas dan dingin. Namun, banyak spesies ikan bukanlah masalah utama bagi Jepang. Kuril Selatan adalah salah satu dari sedikit wilayah di Rusia Timur yang tidak membeku di musim dingin. Oleh karena itu, sebuah pangkalan militer telah didirikan di sini sejak